Sekretaris Jenderal Pradi Bersatu, Ade Darmawan mengungkap identitas 3 orang yang diduga tidak akan dimaafkan oleh mantan Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, dalam kasus tudingan ijazah palsu. Adapun Jokowi belum mengungkapkan identitas ketiga orang itu secara terbuka. Di samping itu, pernyataan tentang 3 orang yang tidak dimaafkan itu tidak disampaikan langsung oleh Jokowi. Informasi tentang ketiga orang itu disampaikan oleh Ketua Umum Barisan Relawan Jalan Perubahan atau BARA-JP, Willem Frans Ansanai, setelah dia berdiskusi dengan Jokowi di kediaman Jokowi di Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat, 19 Desember 2025. Sementara itu, saat ini sudah ada 8 orang yang telah ditetapkan oleh Polda Metro Jaya sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Mereka adalah Egy Sujana, Kurnia Triroyani, M. Rizal Fadillah, Rustam Effendi, Damai Hari Lubis, Raul Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauziah Tiasuma. Ade Darmawan menganggap 3 orang yang tidak dimaafkan Jokowi itu adalah otak di balik kasus tudingan ijazah yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Udah pasti behind the scene, udah pasti otak pelaku, kata Ade dalam acara Apa Kabar Indonesia Pagi di Tvone News, Jumat, 26 Desember 2025. Mengenai Jokowi yang tidak mengungkapkan ketiga orang itu secara terbuka, Ade menyebut alasannya adalah karena semua sudah tahu identitas ketiganya. Ade lalu menyebut nama ketiga orang itu, Raul, Rismon, Tifa, RT. Kan itu 3, sudah jelas, kan sudah diklaster juga sama Polda Metro Jaya, kata Ade. Pakar telematika Raul Suryo, pakar forensik digital Rismon Sianipar, dan pegiat media sosial Tifauziah Tiasuma atau Dr. Tifa memang dikenal sebagai orang-orang yang vokal menyuarakan ijazah S1 Jokowi palsu. Ketiga orang itu termasuk dalam klaster kedua. Mereka dijerat pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 UU ITE terkait penghapusan, penyembunyian, serta manipulasi dokumen elektronik. Jokowi buka suara tentang kemungkinan dia tidak akan memaafkan pihak terlapor dalam kasus tudingan ijazah palsu. Dia mengatakan persoalan memaafkan adalah urusan pribadi. Urusan maaf-memaafkan itu urusan pribadi. Urusan hukum ya urusan hukum, prosesnya biar berjalan apa adanya, kata Jokowi di Solo, Rabu, 24 Desember 2025. Sekali lagi, urusan maaf-memaafkan itu urusan pribadi. Kalau urusan hukum ya urusan hukum, kita hormati proses hukum yang ada, katanya. Raul Suryo menanggapi pernyataan Jokowi yang menyebut tidak akan memaafkan 3 orang. Menurut Raul, ada atau tidaknya pemberian maaf dari Jokowi itu tidak berpengaruh kepadanya. Bahkan, Raul menegaskan apapun yang dikatakan Jokowi tidak memiliki pengaruh padanya. Bagi saya enggak ngaruh, Jokowi mau ngomong apa saja enggak ngaruh. Omongannya dari dulu kayak gitu aja. Enggak sama sekali, ada tidaknya pemberian maaf dari Jokowi tak berpengaruh. Omongannya lewat aja, kata Raul dalam Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Kamis, 25 Desember 2025. Mantan Menpora itu kemudian mengungkit pernyataan Jokowi yang pernah menyebut bahwa dalam kasus tudingan ijazah palsu ini dia tak melaporkan nama, tetapi hanya melaporkan peristiwanya saja. Raul menilai pernyataan Jokowi itu suatu kebohongan karena faktanya pada gelar perkara khusus kasus tudingan ijazah palsu sudah terpampang jelas nama-nama yang menjadi terlapor. Terlampir pula pasal-pasal yang dikenakan pada para terlapor dalam kasus tudingan ijazah palsu ini, termasuk Raul Suryo. Dulu juga ngomong dia, saya tidak melaporkan nama tapi saya hanya melaporkan peristiwa. Bohong. Ketika gelar perkara khusus, ternyata nama-namanya dilaporkan, pasal-pasalnya ada. Kan bohong lagi orang itu, kata Raul. Perseteruan hukum terkait polemik ijazah palsu yang menyeret mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi memasuki babak baru yang syarat ketegangan psikologis. Kuasa hukum Raul Suryo, Ahmad Hozinuddin, bereaksi keras terhadap pernyataan Jokowi yang mengaku enggan memaafkan 3 sosok misterius dalam kasus dugaan pencemaran nama baik. Hozinuddin menuding narasi tidak memaafkan tersebut hanyalah upaya playing victim untuk menggiring opini publik seolah-olah posisi hukum Jokowi sudah mutlak benar. Polemik ini mencuat setelah Jokowi berdiskusi dengan Ketua Umum BARA-JP, Utje Gustaf Petty, Willem Frans Ansanai, di kediamannya di Solo pada Jumat, 19 Desember 2025.
Meski Jokowi menyebut urusan maaf adalah privasi, kubu tersangka justru mempertanyakan relevansi pernyataan tersebut dalam konteks hukum pidana yang sedang berjalan. Ahmad Hozinuddin menilai pernyataan Jokowi tidak memiliki landasan hukum karena hingga detik ini tidak pernah ada proses mediasi maupun permintaan maaf resmi dari pihak Roy Suryo CS. Menurutnya, syarat untuk meminta maaf adalah adanya pengakuan bersalah, sementara perkara ini belum diputus oleh pengadilan. Beberapa poin keberatan yang disampaikan oleh tim hukum Roy Suryo meliputi absensi mediasi. Tidak pernah ada pertemuan atau upaya perdamaian formal yang melibatkan para tersangka dengan pihak pelapor di kepolisian. Tudingan playing victim. Narasi tidak memberi maaf dianggap sebagai cara untuk memposisikan diri sebagai korban guna meraih simpati publik sebelum sidang digelar. Praduga tak bersalah. Hozinuddin menegaskan bahwa kliennya belum terbukti bersalah, sehingga pernyataan Jokowi dianggap mendahului vonis hakim. Siapa yang meminta maaf? Dalam keterangannya pada Rabu, 24 Desember 2025, Hozinuddin mempertanyakan dasar klaim Jokowi tersebut. Ia merasa aneh jika ada pernyataan mengenai penolakan maaf, padahal pihak terlapor merasa tidak pernah mengajukan permohonan maaf. Persoalan maaf memaafkan itu tidak ada relevansinya dalam kasus tudingan ijazah palsu lantaran tidak pernah ada mediasi di antara kedua belah pihak. Seolah-olah Jokowi sudah ditetapkan sebagai pihak yang benar. Belum ada orang yang meminta maaf kepada Jokowi karena orang yang meminta maaf seharusnya punya latar belakang bersalah. Sementara hingga saat ini belum ada yang diputus bersalah, tegas Ahmad Hozinuddin. Saat ini, Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 tersangka dalam kasus ini, termasuk Roy Suryo. Fokus tim hukum kini tetap pada materi pembuktian keaslian dokumen di persidangan nanti, ketimbang menanggapi isu-isu personal yang dinilai sebagai bagian dari strategi komunikasi politik semata. Jokowi tak akan beri maaf. Presiden ke-7 RI Jokowi menanggapi soal kemungkinan dirinya tidak akan memaafkan pihak terlapor dalam kasus tudingan ijazah palsu yang ia laporkan ke Polda Metro Jaya. Mantan wali kota Solo itu menegaskan, urusan maaf-memaafkan adalah urusan pribadi. Untuk hukum, Jokowi tetap berharap dalam kasus tudingan ijazah palsu ini proses hukumnya bisa tetap berjalan. Urusan maaf-memaafkan itu urusan pribadi. Urusan hukum ya urusan hukum. Prosesnya biar berjalan apa adanya, kata Jokowi di Solo pada hari ini Rabu, 24 Desember 2025, dilansir Kompas TV. Jokowi menegaskan bahwa dirinya akan menghormati proses hukum yang ada. Sekali lagi, urusan maaf-memaafkan itu urusan pribadi. Kalau urusan hukum ya urusan hukum, kita hormati proses hukum yang ada, tegasnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.